Assalamualaikum Pak Rahmat. Maaf Mas, masih di mute. Cek. Suaranya masuk, Mas Nigo. Eh, Masuk Pak. Masuk Mas. Masuk ya. Kecil ya saya. Ya, apa kabar Pak Mas Rahmat? Udah lama saya Bentar, suaranya kecil ya. kawan. Bentar, ini dulu. Setting dulu. Halo, Yes, Mas. Suaranya, Mas. sudah. Di saya sudah masuk Pak. Di Mas Rahmat masih Eh kecil ya? masih kecil saya. Yang lain ini enggak ya? Besar enggak ya suaranya? Apa di sayanya yang kecil ini? Saya terdengar, mendengar. Terdengar ya? Halo Mas Rahmat, apakah sudah jelas Mas? Udah agak jelas, Mas. Oh ya, siap. Ya, apa Cuman kabar emang Mas agak Rahmat? agak kecil. Oh, siap, siap. Alhamdulillah sehat, Mas Ilham. Ya. Iya, Alhamdulillah. Coba tes dulu ya yang ini ya. Oh ya, Teman-teman siap. yang lain gimana suaranya ya? Suara saya sama Mas Ilham kedengeran deh ya? Udah ada, Mas. Cukup kedengaran. Kalau Mas Ilham kok saya agak kecil ya? Dengernya ya? Kalau sekarang gimana Mas? Masih kecil. Kalau yang teman-teman yang lain malah besar suaranya. Ya, saya terdengar jelas. Lebih jelasnya yang suara saya apa suaranya Mas Ilham ya? Apa sudah jelas Mas? Malah berdenging Mas. Berdengung Mas. Mas nanti materi dari Mas Ilham ya yang share screen-nya. Kalau sekarang sudah belum Mas? Sudah, sudah. Oh ya, Jelas ini. baik. Ya, siap. Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin untuk mulai ya, Mas Rahmat. Monggo silakan, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Ilham Ramadona yang akan memandu acara pada malam hari ini. Marilah kita mulai acara ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul, dapat menimba ilmu nantinya dengan Mas Rahmat Kurniadi.
Selamat datang di webinar yang sangat istimewa ini, yang akan membahas berbagai aspek penting di dalam dunia bisnis properti. Eh, saya mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada Mas Rahmat karena telah berkenan untuk berbagi pengetahuan terkait properti. Eh, Salah satu kekhawatiran maupun kegelisahan saya, Mas, kalau melihat dari banyak berita, banyak eh, banyak berita seperti itu, banyak orang-orang yang tertipu, banyak orang-orang yang mengalami kerugian karena tidak tahu seluk-beluk dari bisnis properti. Harapannya nanti Mas Rahmat dapat memberikan insight, memberikan eh, pandangan terkait bisnis properti yang aman dan sehingga Bapak Ibu yang berada di sini mengikuti Zoom ini dapat meminimalkan eh, kerugian maupun potensi untuk tertipu maupun yang merugikan seperti itu. Dan bahkan harapannya nanti ya, dari Bapak Ibu yang ada di sini dapat memilih bisnis propertinya dan menghasilkan keuntungan, menghidupkan perekonomian keluarga, menjadi pejuang keluarga yang akan bermanfaat bagi masyarakat maupun keluarganya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Rahmat Kurniadi. Eh, Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih Mas Ilham ya yang sudah membuka. Sebelumnya boleh saya ini ya, boleh tahu ini teman-teman coba di chat dulu asalnya dari mana ini ya. Jadi saya bisa lihat ini. Karena online bisa dari mana-mana gitu ya. Betul, Mas. Monggo bisa ditulis di kolom chat. Ya, perkenalkan saya Felix dari Magelang. Dari Magelang ya. Infonya dari mana Pak Felix? Dari Mas Ilham. Oh, dari Dari Mas Mas Ilham Ilham. ya. Oke, oke. Ya, ya. Teman-teman Saya yang satu lain grup di Ganas sama gimana? di Banjir Internet ya. OMJ Oh, Banjir J. Internet. Peserta seminarnya Mas Ilham sebelumnya ya. Betul, Mas. Peserta Iya, seminar. iya. Sebenarnya Mas Ilham. J, J. Siap. Mas Heri dari Brebes. Mas Heri eh, ini dari PBI bukan ya? Mungkin bisa dibuka. Iya Mas dari BBI yang Oh dari iya, dari Purbalingga bidang bisnis ya. Purwokerto kemarin. Oh, J, J. Siap, siap. Avi dari Semarang. Tes masuk tes. Oh, J. Mas Fajar ya. Mas Fajar juga Mas, Semarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ilham mungkin bisa langsung di ini share screen-nya Mas. Baik, Mas. Tolong. Ya. Oke, nah ini di ini bisa. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam kenal untuk teman-teman semua ya. Mungkin yang kita baru pertama ketemu kayak Pak Felix tadi ya. Terus ada teman-teman mungkin yang kemarin juga apa di Pesantren Bisnis Indonesia ya. Kita kemarin ketemu di Batu Raden. Kita ada seminar 3 hari, 2 malam gitu ya. Jadi alhamdulillah ya tambah kenalan kurang lebih sekitar 200 peserta kemarin dari berbagai kota. Terus juga ada teman-teman kemarin pas saya ngisi di mana di kampus UIN ya.
UIN Semarang. Selamat datang teman-teman mahasiswa mungkin yang dari UIN. Nah, hari ini saya dapat kesempatan ya untuk teman-teman, bukannya saya ahli di sini, enggak. Saya cuma memulai awal aja. Mungkin bagi teman-teman yang memang benar-benar baru pemula ya di bisnis properti, khususnya memang saya lebih ke arah yang pemula. Jadi kalau misalnya yang lebih expert, yang mendalam, dan yang lainnya mungkin banyak guru-guru yang lain ya. Tapi untuk kesempatan hari ini, izinkan saya untuk teman-teman yang mungkin baru mungkin saat ini sertifikat aja warnanya apa ya nggak ngerti mungkin ya. Nah itu perlu apa satu ilmu lah bagi teman-teman supaya nanti kalau misalnya saya lihat tuh gini, kita bisnis apa aja boleh. Karena bisnis properti itu sebenarnya sama dengan bisnis yang lain juga. Jadi jangan beranggapan misalnya bisnis properti itu di atas bisnis yang lain, enggak juga. Saya pikir bisnis properti itu sama dengan bisnis UMKM dan bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, tinggal cara kita mengelola aja. Karena ada beberapa bisnis modelnya kan beda-beda bisnisnya ya. Nah, kalau misalnya terkait di poin-poin ini, memulai bisnis properti dengan modal yang ada, terus secara cepat dan aman jual beli rumah atau coupling gitu ya. Secara cepat punya rumah tanpa utang. Nah, ini kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Mas Ilham. Alhamdulillah Mas Ilham mau difasilitasi lah ya untuk acara pada malam hari ini. Silakan Mas, bisa di next kan? Oke. Nah, bisnis properti itu sebenarnya bisnis yang saya dulu bergurunya mulai di 2010. Jadi 2010 saya mulai pernah ikut seminar di Yogyakarta waktu itu sama guru saya Pak Bambang Ibnuruddin Hidayat ya dari pesantren properti. Dulunya namanya Property Plus Indonesia. Nah, memang di kalangan kita itu kebanyakan ini bisnis properti itu kan kesannya bisnis yang agak sulit dijangkau gitu karena kepikiran kita bangun satu rumah aja udah gede modalnya apalagi bangun perumahan gitu kan. Nah pada saat itu saya dibukakan satu informasi dari Pak Bambang bahwa memang sekarang tuh cuma segelintir orang yang bermain di sini karena apa banyak yang belum tahu ilmunya. Nah pada saat kita sudah dikasih tahu gini loh mas sebenarnya bisnis properti itu bisa untuk siapa aja gitu kan. Nah, jangan sampai kita cuma sebagai penonton. Nah, kalau misalnya kita nggak tertarik bisnisnya pun nggak masalah. Cuman kita bisa berlaku sebagai investornya misalnya. Jadi ada beberapa teman saya tuh mereka aktif di kerjaan masing-masing, tapi mereka dapat memperoleh cuan juga ya dari properti gitu kan. Jadi nggak perlu berbisnis properti, tapi terima cuannya juga dari properti. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sih properti gitu kan? Nah, terlepas dari misalnya eh, jadi properti itu kayak pisau bermata dua. Jadi kalau misalnya teman-teman beranggapan, wah ini properti langsung bisa kaya raya, bisa ini apa, rumahnya banyak, tanahnya banyak gitu. Benar. Cuman di sisi lain, teman-teman harus pahami juga bisnis properti itu bisnis yang kompleks ya. Jadi di sana kalau misalnya tidak hati-hati, mungkin teman-teman punya saudara atau temannya atau partnernya yang sudah masuk ke bisnis properti bukannya kaya raya malah sebaliknya gitu kan utangnya banyak terus apa orangnya menghilang gitu kan atau misalnya masuk penjara orangnya banyak kejadiannya yang seperti itu jadi jangan sampai misalnya teman-teman eh, lihatnya dari sudut pandang yang positifnya aja jadi hari ini yuk dicerna lagi dua sisi ini ya selanjutnya mas kenapa misalnya bisnis properti ini mas bapak ibu-ibu ya dan sahabat semua next nah ini beberapa kelebihan kenapa sih saya milih di bisnis properti nah kalau misalnya di bisnis properti itu teman-teman kalau misalnya mau mau bertanya atau ini silakan di chat dulu ya nanti kita bisa lihat nanti di chat dulu nah kelebihannya yang pertama saya dulu guru saya bilang produk yang nggak turun posisinya harganya naik terus itu ya properti istilahnya apa istilahnya gini dijemur aja naik tuh loh posisinya nah itu bedanya mungkin produk yang lain sama bisnis properti di situ
sama properti ya. Jadi cenderung naik, walaupun mungkin seketika mungkin terjadi sesuatu. Contoh misalnya waktu saya dulu masih di Jogja itu terjadi gempa. Nah pada saat itu harga tanah segala macam itu ya stagnan, cenderung orang takut juga gitu kan. Tapi lama-lama setahun 2 tahun itu udah biasa, malah makin naik lagi. Apalagi setiap ajaran baru itu kan banyak mahasiswa baru gitu kan yang masuk, tambah melejit lagi gitu. Nah berikutnya ya kalau misalnya selama kita masih pegang apa sertifikatnya, terus legalitas masih kita ini ya intinya nggak bisa dicuri. Contoh misalnya saya aslinya dari Bangka Belitung gitu. Nah, saya punya tanah di sana. Nah, jadi selama sertifikat itu atas nama saya gitu kan. Lah orang mau nyurinya nyuri apa gitu. Nyurinya bisa aja misalnya saya tanam alpukat, saya tanam apa itu yang dicuri alpukatnya. Tapi kalau misalnya tanahnya, kepemilikannya masih punya saya gitu. Nah, jadi eh, enaknya di situ kalau bisnis tanah ya. Terus yang ketiga, tidak perlu ditungguin. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa, bisa jadi misalnya kita kerjasamakan sama pihak lain untuk nggarap gitu kan. Ya udah, nanti kita nggak perlu tungguin di sana. Kita bisa memperoleh hasil dari situ. Terus poin yang berikutnya dapat dibuat bisnis yang lain. Jadi uh, bisnis sekarang tuh memang banyak perubahan. Artinya apa? Dengan kita tidak ada tempat pun kita bisa berbisnis sekarang. Karena bisnis online menjamur di mana-mana. Minimal orang kalau misalnya nggak punya bisnis itu mereka jadi reseller aja udah jadi bisnis tuh posisinya. Jadi nggak perlu tempat. Nah, cuman kalau misalnya kita yang bisnis yang memang memerlukan tempat, lah ini kalau misalnya sudah punya tanahnya, itu artinya teman-teman itu udah selangkah lebih maju. Karena apa? Tanahnya mau dibikinkan misalnya jadi laundry, mau misalnya bikin bisnis kuliner, itu saya rasa lebih lebih enak gitu kan. Karena kalau misalnya teman-teman kuliner tuh saya punya apa komunitas itu mereka ngeluhnya bisnis kuliner tuh nggak bisa kalau misalnya apa sewanya itu pendek gitu. Karena dilema bagi mereka. Karena pas misalnya mereka pendek, tahun depannya tiba-tiba dinaikkan gitu kan. Terus ya karena kalau misalnya tahun depannya ada pesaing baru gitu kan dan berani bayar harga mahal kan otomatis yang punya tanah juga berpikir, mending saya kasih ke yang satunya lagi gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya panjang, ya modalnya harus di depan itu harus gede gitu. Jadi dilemanya di sana. Tapi kalau misalnya kita udah punya tanahnya, ya kalau mau bikin apa aja terserah kita gitu kan. Nah, terus berikutnya apapun bisnisnya, pelindungnya ya properti. Jadi saya bilang teman-teman tuh kalau misalnya sekarang lagi berbisnis itu ibaratnya kayak perang. Gitu. Nah, perang itu perlu benteng juga. Nah, bentengnya itu ya properti itu. Banyak di antara teman-teman mungkin yang bisnisnya mungkin biasa gitu. Tapi mungkin kekayaannya itu bisa naik ya karena propertinya, yang dinilai propertinya, yang semula misalnya beli rumah itu harganya 500 juta misalnya. Sekarang misalnya 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, itu bisa jadi 700 juta, bisa jadi 1 M. Jadi dia naik dengan sendirinya. Karena pemukimannya makin padat, terus misalnya di fasilitas di sekitar sana juga makin banyak, itu kan supermarket, terus ada pom bensin, ada rumah sakit, macam-macam lah. Itu bikin properti itu naik, ada sekolahan di sana, itu kan, wah melejitnya luar biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman membayangkan gitu kan, 5 tahun yang lalu sama mungkin 10 tahun yang lalu di lokasinya Bapak Ibu dan teman-teman sekarang yang ditempatin sekarang itu kira-kira seperti apa? Coba dibayangin misalnya 10 tahun yang lalu gitu. Mungkin masih sepi waktu itu. Terus kemana-mana itu kayaknya jauh gitu. Nah tapi setelah 10 tahun dari 10 tahun yang lalu sekarang ini gitu kan, itu beda sekali. Jalannya mungkin lebih lebar, pemukimannya makin padat, fasilitasnya makin lengkap gitu kan. Harga propertinya naik. Nah, jadi itu yang bikin saya tuh, oh iya ya, properti ini menarik juga. Kalau misalnya mau dikerjakan, kelebihannya ini gitu kan. Nah, tinggal kita mau ngambil cuannya apa enggak dari properti gitu.
Jadi apapun bisnisnya, mau UMKM, apapun itu ada propertinya sebagai pelindung gitu ya. Selanjutnya, Mas. Nah, kenapa sih properti itu naik? Jadi kalau misalnya kita lihat kan ya tanah itu cuma sekali diciptakan gitu. Kecuali kalau misalnya nanti di Mars, di mana gitu bisa dipakai untuk manusia itu beda mungkin ya. Tapi untuk saat ini itu baru bumi yang bisa ditinggalin dan itu pun apa nggak semuanya itu. Dan manusia semakin banyak, lahannya semakin sempit gitu kan. Jadi beberapa orang tuh malah kayak di Semarang, saya tinggalnya di Semarang gitu. Itu beberapa itu malah nggak kuat beli tanah di Semarang lagi. Mereka ujung-ujungnya masuk ke pinggiran-pinggiran, masuk mulai ke Boja, daerah Kendal itu kan, ada ke Meranggen, ke macam-macam lah daerah pinggiran yang itu dan tidak termasuk lagi di Semarang. Karena ya itu kadang-kadang misalnya pagi sore itu kan kelihatan tuh. Kenapa misalnya terjadi macet segala macam itu karena mereka rumahnya jauh dari kantornya mereka. Mereka mau nggak mau karena dilihat harganya nggak bisa terjangkau lagi di Semarang gitu kan. Nah itu yang terjadi di masyarakat kita. Makanya kalau misalnya kita bermain di properti ini, ya ini selama kalau guru saya bilang tuh selama masih ada pernikahan jalur kuning melengkung gitu kan, bisnis properti itu masih terus meningkat gitu. Karena setiap orang tuh pengen punya rumah gitu. Berikutnya Mas. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman itu mau masuk properti itu dari sisi mana dulu posisinya? Mas, saya ini ndak ini, maksudnya secara keuangan pas-pasan Mas, misalnya gitu kan. Terus yang kedua secara ilmu saya nggak punya gitu kan. Mungkin Mas Rahmat punya punya apa ilmunya, punya relasinya segala macam gitu kan. Ya sebenarnya kita pada saat saya memulai juga ya maksudnya nggak ideal juga. Jadi setiap orang tuh memulai dari mereka masing-masing ya. Karena saya bilang tuh kita udah syukuri aja apa yang ada sekarang gitu kan. Kita misalnya memang pada saat ini punya modal, ya alhamdulillah. Kalau misalnya kita nggak punya modal, kita punya relasi, ya alhamdulillah gitu kan. Kalau nggak punya itu, ya punya ilmunya, ya alhamdulillah. Jadi disyukuri aja dulu posisinya teman-teman sekarang gitu kan. Karena saya tahu misalnya teman-teman tuh di posisi banyak lah sekarang gitu. Jadi atau mungkin Mas saya mau mulai bingung, saya nggak ada apa-apa misalnya, nggak masalah, yang penting tahu ilmunya dulu gitu kan. Nah yang pertama kalau misalnya mau masuk, saya dulu tuh masuk di brokernya dulu. Jadi di broker itu ya bahasanya makelar gitu kan, dari makelar dulu. Jadi kita jualkan produknya orang lain. Jadi kalau bahasanya sekarang kalau produk ini kayak reseller segala macam itulah ya. Nah kalau misalnya di properti itu ada yang bilang RCTI. Jadi RCTI itu rombongan calok tanah Indonesia, gitu kan. Jadi kita menjualkan rumah orang, tanah orang, gitu kan, kapling orang. Kita bermulai dari sana. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini ya belum punya modal, masuk ke sini malah lebih bagus. Kenapa? Yang penting teman-teman tuh tahu dulu tentang apa ya, ekosistemnya di bisnis properti itu seperti apa, bermula dari broker ini. Banyak teman-teman saya yang dari broker ini, mereka ujungnya ketemu sama calon pembeli atau pembeli yang ujungnya jadi investornya mereka. Jadi investor ini kan juga butuh trust juga untuk mereka percaya ke teman-teman, nih saya ada duit nih, monggo dijalankan, dimasukkan di properti, nanti jenengan yang jalanin gitu kan. Nah itu bermulanya saya dulu dari broker ini. Jadi relasi-relasi saya itu dapatnya di sana. Jadi ada orang mau jual rumah, yaudah saya data, saya iklankan, saya jualkan gitu kan. Jadi untuk yang modalnya terbatas masuk ke sektor ini bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jual beli tanah gitu kan. Mas bedanya apa? Bedanya kalau yang kedua ini kita pakai modal. Yang kedua pakai modal, broker itu nggak pakai modal sama sekali. Ya modalnya kalau sekarang mungkin ya biaya iklan lah, mungkin sama sama bensin kemana-mana mungkin kan kalau misalnya offline-nya, kalau survei lokasi segala macam.
Nah, kalau yang kedua ini kita pakai modal. Jadi jual beli tanah. Jadi nggak diapa-apain tanahnya. Jadi kalau misalnya jual, misalnya beli tanah 100 meter atau 200 meter, ya udah jual apa adanya misalnya. Belinya bisa macam-macam. Jadi bisa yang belinya kita langsung cash misalnya. Kalau yang ada duit, langsung beli cash. Jadi misalnya beli harganya 150 juta, besoknya dijual 170 juta misalnya. Jadi dapatnya bukan fee marketing lagi. Ini tanah ini udah memang punyanya teman-teman gitu loh. Terus dijualkan lagi dengan harga ya sukanya teman-teman selama bisa terjual gitu kan. Nah, bedanya di situ. Jadi jual beli tanah. Jadi tanahnya macam-macam, bisa sawah, bisa ini, apapun itulah. Yang penting dilihat peluangnya bagus, udah ambil aja. Nah, kalau misalnya nggak bisa cash, biasanya mereka belinya tempo. Tempo ini juga macam-macam. Nanti DP-nya berapa, tanda jadinya berapa, berapa lama apa bayarnya. Itu kembali ke kesepakatan ya sama pemilik lahan gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi jual apa adanya. Terus yang ketiga, flipper. Nah, flipper ini biasanya teman-teman yang bermain rumah biasanya. Atau misalnya tanah ya dikemas nanti bentuknya rumah gitu kan. Jadi kalau misalnya flipper ini saya dulu bermainnya ya udah beli rumah yang saya biasanya di perumahan beli rumah yang sudah ada ininya ya, perumahannya udah banyak inilah, banyak orang yang tinggal di sana. Terus saya tinggal poles saja rumah itu. Jadi saya poles dengan yang apa biaya yang saya udah kalkulasi angkanya sekian misalnya. Jadi saya misalnya beli rumah harga 200 juta misalnya. Padahal saya lihat kalau di sana itu kalau dikemas dikit ini bisa dipoles harganya 350 juta. Saya dengan memodalkan misalnya habis 25 juta atau 50 juta, saya bisa jual 305 juta. Nah, jadi dari sana kita tinggal ngemas saja. Jadi ganti bungkus posisinya. Jadi ganti bungkus, jual lagi. Jadi gitu. Sesimpel itu kalau flipper. Karena di flipper itu tidak ada ngurus izin-izin segala macam, tidak ada. Jadi apa terima jadinya seperti apa, ya udah jual lagi gitu kan. Tapi dikemas dengan yang berbeda. Jadi kalau misalnya apalagi di perumahan yang mewah gitu kan, tapi itu yang kita beli ini hunian yang rumahnya masih tipe lama misalnya. Ya udah kita permak, habis itu kita jual dengan harga yang layaknya di situ gitu ya. Otomatis kan rumah kita itu jadi rumah baru. Berikutnya untuk kafling. Nah, kafling ini banyak teman-teman yang bermain di sini. Jadi mereka misalnya beli tanah nggak mesti besar-besar juga, misalnya 1.000 meter misal. 1.000 meter itu mereka mungkin dengan fase misalnya 40% kan masih ada 600 nih. Nah, 600 ini misalnya dibagi 6 kapling, jadi per kaplingnya 100 meter persegi. Jadi, tapi itu nanti ikut aturan ini ya, aturan mainnya di daerah masing-masing, karena setiap daerah itu beda-beda. Nanti bisa diikutin aja aturannya. Kayak di tempat saya ini 100 meter enggak boleh jadi kapling. Jadi minimal itu harus 120 baru bisa mencah sertifikat. Jadi nanti disesuaikan sama aturan di daerah masing-masing. Jadi dengan misalnya kita beli, jadi kita kayak beli grosiran, terus kita kemas, misalnya kita bahasanya orang produk tuh dibungkus ulang gitu kan, kecil-kecil dijual lagi. Jadi itu prinsipnya kaplingan. Kayak yang digambar ini kaplingan. Jadi kita kemas dulu tanahnya ya apa ya masih rumput-rumput, terus kita kemas, terus kita bikin jalannya, kita bikin selokannya gitu kan. Udah kita split sertifikatnya, kita bisa jual dalam bentuk kaplingan. Nah, berikutnya menanjak lagi ke yang lebih tinggi lagi, ini bisnis perumahan. Jadi perumahan itu secara perizinan berbeda, semuanya berbeda. Jadi memang dari awal tuh dikemas ini ada aturan mainnya untuk jadi sebuah perumahan. Jadi di sana itu nggak cuma sekedar tanahnya aja. Jadi nanti mereka langsung jual sebagai rumah-rumahnya gitu kan. Dan fasilitas-fasilitas yang melekat di dalam perizinan tersebut. Terus berikutnya teman-teman juga
Nah, yang saya sering main tuh di 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ini awalnya. Nah, setelah itu saya mulai buka di kontraktornya. Jadi di kontraktor ini juga dulu saya waktu bermain di 5 yang di atas itu, kontraktor ini saya jadikan partner. Jadi saya nggak terlalu mau ngambil pusing caranya bikin rumah seperti apa gitu kan, desain segala macam tuh saya serahkan ke kontraktor. Nah, saat ini saya buka sendiri lini baru kontraktornya. Jadi untuk alhamdulillah maksudnya hampir semua yang di sini saya pernah menjalankan. Jadi teman-teman silakan mau masuknya ke yang mana gitu kan. Berikutnya Mas. Yang mau ditanyakan silakan ya, nanti di chat dulu, nanti bisa di. Nah, kalau misalnya yang seperti judul kita yang pertama tadi ya, misalnya mau punya rumah, nggak punya duit, misalnya mau punya kapling nggak punya duit, gimana nih caranya gitu kan? Nah, kalau secara konsep sederhananya seperti ini, saya kasih contoh gini ya. Apa? Cuman saya perlu ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya Bapak Ibu ya mau punya rumah itu kita kan macam-macam caranya. Terus kadang-kadang ya maksudnya sampai panjang dulu. Sampai berapa tahun tuh baru punya rumah sah, punya rumah rumah kita dan memang murni itu kepemilikan 100% punya kita. Karena apa? Beberapa orang kan misalnya mereka punya rumah tapi secara ini mereka masih KPR, misalnya KPR panjang 15 tahun misalnya ya. Artinya ya belum murni itu ininya mereka. Karena kalau misalnya di satu ketika misalnya mereka gagal bayar itu jadi masalah juga. Nah, kenapa misalnya kita nggak berpikir apa ya, kreatif dikit gitu kan? Kreatif dikit, kita bisa pakai cara lain. Maksudnya nggak perlu misalnya sampai KPR 15 tahun, 10 tahun gitu kan. Ada cara lain kok. Ada cara lain, kita bisa mau punya kapling ataupun bisa punya rumah. Contoh gini, saya kasih tahu. Jadi contoh teman-teman misalnya bermain di tanah mungkin ya 500 meter lah kita anggap ya. Misalnya per kapling kita bisa bikin 100 meter, 100 meter. Ini yang sudah ada jalannya, jadi nggak perlu bikin jalan. Jadi saya bikin yang simpel dulu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu berpikiran terlalu tinggi tentang bisnis properti seperti apa. Bikin yang pola seperti ini. Nah, dapat yang seperti ini memang nggak mudah. Artinya apa? Eh, dari sekian misalnya yang teman-teman nanti dapat peluang informasi dari pemilik lahan gitu, ya mungkin cuma 5-10% yang ada yang seperti ini. Dan itu pun kalau misalnya mau hot deal-nya, maksudnya hot deal tuh ya sesuai keinginan kita, bisa dibayarnya lunak gitu kan. Terus ada beberapa yang maksudnya kita bisa masuk nih. Nah itu perlu perjuangan juga kan gitu. Nah contoh misalnya teman-teman beli lahan misalnya 500 meter tadi ya, dijadikan misalnya 5 kapling, per kaplingnya 100 meter, contoh harganya 150 juta misalnya per kaplingnya. Kita mulai berhitung ya. Jadi mulai menarik nih kalau misalnya hitung-hitungan. Untungnya, misal kita HPP anggap aja lah misalnya kita bersihnya cuma dapat maksudnya kita bersihnya dapat 30 juta per kapling. Artinya apa? Di 5 kapling ini kita bisa dapat 150 juta. Ini dengan pola yang kaplingan ya. Jadi kita beli gelondongannya anggap aja semua tadi kita belinya 120 juta dikali 5. Itu HPP kita. Kan gitu. Nah, kita ngambil untung per kaplingnya 30 juta, paham ya? Tolong direspon cukup paham ya dengan penjelasan saya ya? Ya, Oke, paham. cukup paham ya. Oke. Nah, dari sini kalau misalnya kita jual semuanya 5 kapling itu, artinya kan kita dapat 30 kali 5 nih, 150 juta. Kalau misalnya kita jual semuanya, dengan 150 juta ini kita sudah bisa punya kapling di lokasi yang berbeda, gitu. Atau cara yang kedua, jualnya cuma 4. Jual cuma 4, kan dapat 120 nih. Kan gitu. 120 juta keuntungannya.
Yang kelima ini itu udah bisa jadi punya kita. Coupling ini maksudnya jual 4, udah gratis 1 tuh. Kayak kayak apa? Sistem umroh itu udah. Beli 5 paket 5 gratis 1 tuh. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi kita misalnya ngajak jamaah misalnya kayak kalau misalnya umroh kan kayak gitu nih. Ngajak jamaah misalnya 5 atau 10 kita gratis 1 nih. Nah, kita kurang lebih sama dengan yang di sini. Jadi punya 5 coupling yang dijual 4. 1 jadi punya kita. Jadi kita punya keuntungan yang 120 tadi, akuisisi yang coupling kelima. Yang kedua ini bangun rumah 5 unit. Jadi tahapnya lebih di atas yang couplingan. Dan tentunya keuntungannya di atas dari couplingan biasanya. Contoh misalnya, rumah itu harganya 400 juta. Kan gitu. 400 juta, kita untungnya anggap aja 100 juta per rumah. Jadi kalau misalnya dijual semua, kita ada keuntungan 500 juta nih. Nah, dengan 500 juta ini, saya kira teman-teman udah bisa nih. Teman-teman aja jualnya yang di sini kan 400 juta. Kalau misalnya 500 juta, udah bisa beli di lokasi yang lain, terus bangun sendiri. Gitu kan, 500 juta. Atau diborongkan ke kontraktor gitu kan, kalau misalnya memang bingung bangunnya. Atau yang kedua, ya udah yang dijual cuma 4 gitu kan. Dari yang terjual 4 itu, kita udah dapat 400 juta di sana. Nah, terus dari hasil kita jual 4 itu, kira-kira nih, sudah terbayar belum tanahnya? Sama sudah terbangun belum 4 tadi? Sudah, karena kita dari 400 juta dikali 4 itu, kita udah dapat 1,6 miliar. Kan gitu. Padahal HPP kita, satu rumah, 300 juta. Rumah sama tanah ya, 300 juta. Jadi kita perlu 300 juta dikali berapa nih? 4. 1,2 M. Yang kita dapatkan 1,6 M. Sudah dapat rumahnya yang kelima itu, kita sudah dapat rumahnya, masih dapat 100 juta. Paham ya sampai sini ya? Jadi mau main kaplingan yang sederhana seperti ini bisa, rumah yang sederhana seperti ini bisa. Saya mau maksudnya ngasih tahu teman-teman tuh ini loh ada cara salah satu cara lah. Mungkin teman-teman yang lain kan ada cara yang lain. Ini saya kasih salah satu caranya seperti ini. Nah, gampang nggak Mas memperoleh kayak gitu? Ya nggak juga. Tapi dapatnya kan bagus nih. Maksudnya dapatnya itu yang semula pengorbanan perjuangan selama 10 tahun, 15 tahun baru dapat. Nah, teman-teman ini dengan pola kayak gini, itu bisa mempersingkat. Contoh misalnya, dengan pola seperti ini, habisnya selama 1 tahun. Ya kan nggak apa-apa, 1 tahun kita dapat 1 coupling. Gitu. Habisnya 2 tahun mas, 3 tahun, nggak masalah. 2 tahun, 3 tahun dapat 1 coupling atau 1 rumah kan nggak masalah. Nah, jadi yuk kita berpikirnya lebih luas untuk sekarang ini. Artinya kita nggak perlu sebenarnya memaksakan diri, misalnya karena kita belum tahu, nggak tahu juga ya. Misalnya kita bisa, misalnya kredit bank misalnya. Contoh teman-teman yang masih masih pakai perbankan. Oke sih, bisa DP-nya. Tapi pertanyaannya, untuk ngangsurnya seperti apa? Terus apa kita bisa bisa apa memastikan penghasilan kita itu bisa untuk ngangsur perbankan tadi gitu. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa kan repot juga. Nah, coba berpikir yang mungkin yang lain, mungkin seperti ini gitu kan. Teman-teman bisa juga memperoleh itu. Minimal kalau misalnya, Mas, ini cara akuisisi lahannya seperti apa dan yang lainnya gitu kan. Mungkin ini lebih kita apa ya? Karena waktunya terbatas ya. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen ini silakan lah bisa langsung diskusi sama saya. Nanti kan bisa japri, bisa telepon silakan. Atau misalnya pas di Semarang tuh ya kita ini aja, kita ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Langsung ke misalnya ke rumah saya silakan gitu kan. Saya lebih lebih enak tuh diskusinya kita langsung gitu. Karena kalau misalnya seminar seperti ini kan juga terbatas gitu kan. Jadi saya pengennya juga teman-teman mulai melek nih. Jangan sampai misalnya kita KTP-nya punya, tapi tanahnya nggak punya gitu.
Jadi KTP punya alamatnya, tapi tanahnya nggak punya. Nah itu yang apalagi dengan sistem sekarang kan ya mohon maaf memang apa ya lebih lebih cenderung mementingkan untuk orang atas. Maksudnya karena gini, sekarang tuh banyak keluarga misalnya yang lepas tanahnya, apalagi misalnya di daerah-daerah bagus nih strategis misalnya. Di situ ada alun-alun, nah teman-teman tuh punya ini, punya tanah atau misalnya rumah karena mungkin orang tuanya kan dulu tinggalnya di sana. Jadi punya tanah warisan atau apalah. Tapi ujungnya lepas. Karena apa? Biasanya masalah pajak, PBB biasanya. Nggak kuat bayar pajaknya. Punya tanahnya, yang tanahnya miliaran sih, dekat sama kota gitu kan, dekat sama pasar. Tapi nggak kuat bayar pajaknya. Ujung-ujungnya lepas juga. Jadi itu salah satu yang bikin kita tuh dengan mudah melepaskan tanah di daerah-daerah strategis. Karena situasinya seperti itu. Nah, ya saya nggak tahu nanti kebijakan pemerintah seperti apa dengan pola ini mau tetap berlanjut apa enggak itu kan. Karena saya pikir kalau misalnya ini pola ini berlanjut, kasihan sama maksudnya teman-teman yang gara-gara itu nggak bisa bayar pajak lepas juga tanahnya gitu kan. Oke, selanjutnya Mas. Nanti kalau misalnya ada mau didiskusikan lagi, nanti bisa tanya jawab di terakhir ya. Selanjutnya, Mas Ilham. Nah, sekarang kan kita ngomongin, Mas, kayaknya mulai tertarik nih Mas di properti gitu kan. Tapinya modalnya pas-pasan Mas. Terus misalnya ada teman-teman tadi yang dari UIN gitu kan. Mas, dari UIN kita masih mahasiswa Mas. Terus gimana ininya ya? Mau mulai gitu kan. Yang pertama itu poinnya di negosiasi. Negosiasi itu saya pikir gini, kalau misalnya teman-teman punya sekarang misalnya warung steak and shake lah misalnya. Dia punya warung steak and shake, terus ketemu sama calon partner gitu ya. Calon partner yang mereka mau punya bisnis warung steak itu. Nah, kira-kira yang di atas angin siapa? Yang di atas angin itu kan otomatis yang punya brandnya gitu kan. Karena apa? Orang berbondong-bondong mau punya cabangnya dia gitu kan. Kalau misalnya di sini tuh ada apa? Kalau kemarin-kemarin itu kan viral tuh kayak apa? Bebek Mas Budi itu kan. Jadi orang berbondong-bondong mau ini. Atau misalnya teman-teman tuh punya misalnya anggap aja yang punya Indomaret, Alfamart misalnya. Itu powerful misalnya teman-teman mau ngajak. Kenapa? Ada peluang bagus yang teman-teman tawarkan. Nah, kalau misalnya di properti itu juga sama harusnya. Jadi teman-teman yang sudah tahu ilmunya, ini modal untuk negosiasi. Jadi banyak pemilik lahan itu kan malah bingung mereka tuh. Punya tanahnya tapi bingung mau diapain, nggak ngerti gitu kan. Jadi mau dijual ya nggak mudah karena tanahnya luas, terus harganya kan berapa miliar misalnya. Mau jual langsung itu kan juga nggak gampang gitu. Nah, kita dengan pola seperti ini kan sebenarnya bisa bantu mereka. Pak, gini aja kalau misalnya Bapak kan jual nih, udah berapa lama Pak dijual tanahnya Pak? Oh ini udah 5 tahun Mas Rahmat dijual, tapi memang belum ini, udah belum belum laku gitu kan. Nah, emang ada Pak, kalau misalnya saya bantu Pak, gimana Mas? Nanti saya kelola dulu Pak. Saya kelola tanahnya, terus nanti kalau misalnya dari hasilnya, kita bagi hasil ya Pak ya. Nah, nanti kita sepakati dulu angkanya misalnya berapa nih. Oh, tanah Bapak misalnya luasnya 5.000 misalnya. Ini di total harganya 2 miliar ya Pak ya. Nah, nanti 2 miliar ini sebagai modal Bapak tapi bentuknya tanah. Nah, nanti kita bagi hasilnya sekian persen. Contoh seperti itu. Jadi sebenarnya sama-sama ini, sama-sama butuh. Jadi bukan cuma kita aja yang butuh, sebenarnya mereka juga butuh. Karena mereka juga ada PR gimana caranya itu cair jadi duit gitu kan. Jadi banyak alasan orang melepaskan tanah itu banyak. Contoh misalnya warisan. Itu misalnya memang mau segera dibagi-bagi misal. Itu juga ada apa peluang untuk kita negosiasi ke mereka gitu kan. Terus yang nggak kalah pentingnya itu silaturahmi.
Nah, silaturahmi itu ya udah kita nggak pernah tahu ketemu seseorang itu di baliknya mereka, mungkin bukan merekanya, di baliknya mereka peluang itu timbul. Makanya saya senang sekali kalau misalnya ketemu kayak kemarin di Baturaden ketemu apa hampir sekitar 200 orang gitu kan, peserta baru itu. Kita senang kenapa? Itu ajang silaturahmi saya Indonesia. Jadi dari mana-mana saya bisa kenalan nih. Saya punya keluarga baru ibaratnya di sana deh. Nah, dan itu juga nggak terputus. Nanti setelah itu kita masih ada wacana-wacana untuk ketemuan, misalnya kopdar dan yang lainnya gitu kan. Apalagi kalau acara pesanan bisnis itu kan memang keliling ya, maksudnya nggak di satu kota aja. Kayak misalnya Januari, insya Allah kan kita di Bandung menyelenggarain acaranya itu. Itu ajang silaturahmi kita. Jadi perbanyaklah silaturahmi. Karena dari sana tuh biasanya peluang-peluang baru, ilmu-ilmu baru itu apa kita dapat banyak itu. Terus yang berikutnya, semangat berbagi. Nah, ini yang saya tekankan, mungkin ada beberapa teman kan yang baru mungkin jadi pengusaha gitu kan, jadi pelaku usaha. Nah, sekarang tuh eranya udah kolaborasi. Jadi bukan kita sikut-sikutan, walaupun misalnya satu bidang bisnis gitu. Karena saya belajar dari banyak bisnis yang lain tuh kayak misalnya orang jualan cilembu misalnya. Orang jualan cilembu itu jarang yang sendiri. Dia kan banyak orang, maksudnya banyak outlet lah, sana banyak warung. Kayak misalnya di daerah arah mau ke Salatiga itu kalau dari Semarang. Itu cilembu yang jualan, wah mungkin ada sekitar 30 warung itu berjejer di sana. Dan mereka maksudnya apa ya? Kan kita nggak tahu mobil ini misalnya motor itu orang mau masuknya ke warung yang mana gitu kan. Tapi mereka ini aja karena mereka nganggapnya mungkin ya persepsinya rezeki ya nggak mungkin inilah apa ketuker gitu kan buat sini. Ya udah mereka buka aja. Tapi kan di sana malah malah kalau orang mau beli Cilembu mikirnya langsung ke sana karena di sana sentralnya banyak dengan. Nah sama dengan di sini. Jadi semangat berbagi ini penting bagi teman-teman dan saya kira kalau misalnya teman-teman sudah tahu ilmunya ini bagikan ke rekan-rekan yang lain. Kalau misalnya ini manfaat bagikan ke rekan-rekan yang lain. Kenapa? Ya semangat kita untuk apa setiap orang tuh punya tanah itu harus kuat itu gitu ya. Ya. Jadi sama misalnya investor gitu. Sama investor itu bagi hasil fleksibel aja. Yang penting saling menguntungkan silakan jalan aja. Karena kalau misalnya pada saat kita kerjasama atau bahasanya kalau misalnya di kita itu sirkah gitu kan, itu kita harus siap berbagi keuntungan gitu kan. Ya kalau misalnya sirkah bagi untung bagi rugi, jadi harus siap dua-duanya. Lah kok bagi rugi mas, misalnya kan bisnis properti kecenderungannya naik. Iya, kalau misalnya ideal semua, artinya tanah udah dibeli semua, terus modal semua tuh udah siap di awal gitu kan, itu bisa. Tapi kalau misalnya modal pas-pasan dan yang lainnya itu, kita mungkin modalnya harusnya 3 miliar, tapi kita baru punya duitnya 200 juta misalnya. Gimana caranya misalnya? Kita dengan pola-pola seperti ini ada celah resiko yang harus ditantang gitu kan. Nah, tinggal apa keahlian kita dalam berbisnis properti itu yang diperlukan untuk di sana gitu kan. Jadi semangat berbagi itu penting. Kayak saya misalnya sering berbagi kayak gini, saya tuh sebenarnya menimbulin pesaing-pesaing baru tanda kutip gitu kan. Tapi saya senang. Jadi ilmu ini nggak cuma di saya. Jadi dari guru saya ke saya terus kemana-mana gitu kan. Jadi saling saling inilah, saling berbagi manfaat gitu. Jadi dengan pola ini saya memang apa ya, lebih menurut saya lebih enjoy saya di berbisnis ini. Jadi negosiasinya saya bisa bermain di sana, silaturahminya dikencengin, semangat berbaginya dikencengin juga gitu. Berikutnya, ini ada pertanyaan Pak Heri nih. Bagi pemula seperti saya yang belum pernah terjun di dunia properti, pasti ada ketakutan susah menjual properti, Mas. Saya punya satu rumah di Batam, sudah 3 tahun lebih aja belum terjual. Bagaimana tips untuk mengatasi ketakutan itu? Apalagi kalau terjun di dunia properti, kan investasinya nggak murah. Benar, makanya saya bilang tadi,
Artinya kita di bisnis properti itu kan nggak mungkin hampir semua tuh nggak ideal. Karena di bisnis properti itu mau modal berapapun itu kurang rasanya. Karena sekali kita masukin apa, misalnya mau beli lahan, angkanya tuh ngeri-ngeri kelihatannya itu kan. 1 miliar, 2 miliar, kayak angka miliaran tuh kayak luar biasa itu. Contoh misalnya. Jadi bisnis properti itu kalau misalnya di slide ya teman-teman lihat itu kita butuh yang namanya tanahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita butuh notaris biasanya. Saya dibantu biasanya sama notaris untuk pengurusan-pengurusan perizinan dan yang lainnya. Terus yang ketiga, untuk membangunnya saya butuh partner kontraktor gitu kan. Nah, saya biasanya sebenarnya sebagai developer itu kayak IO. Jadi mereka tuh nggak mesti punya tanahnya. Mereka nggak perlu pinter untuk ngurus-ngurus karena udah bisa dibantu sama notaris dan beberapa notaris juga bisa diajak joinan. Artinya ya dibayar setelah duit kita ada itu ada juga. Terus kontraktor juga sama. Jadi kontraktor kalau misalnya percaya sama kita, mereka siap bangun malah di awal itu. Jadi tugasnya properti itu ya developer tuh nerima amanah. Nah tinggal kita kuat nggak nerima amanah ini dari yang ada ini. Jadi pemilik tanah. Belum misalnya teman-teman misalnya gandeng investor misalnya. Investor ini untuk beli tanahnya atau misalnya untuk bayar apa yang di awal gitu kan. Nah, next Mas, kuncinya salah satunya ini yang saya pakai. Dengan pola misalnya yang Pak Heri tadi ya, misalnya apa, eh, sudah ya intinya punya rumah di Batam 3 tahun, belum laku-laku Mas gitu kan. Jadi apa, gimana mau mulai yang lebih besar kan gitu Pak Heri ya. Nah, benar, jadi bisnis properti itu kan bisnis yang kompleks, padat modal. Artinya apa? Jadi mesti cerdas lah ngelolanya. Saya pakai ilmunya yang ini. Next Mas. Kalau misalnya kita memang masih baru ilmunya, maksudnya belum belum matang lah gitu kan. Terus apa? Secara pengalaman belum ada. Saya lebih menyarankan teman-teman itu untuk punya mentor dulu. Jadi kalau misalnya Pak Heri gitu kan, Pak Heri itu misalnya di Batam. Saya belum pernah ke Batam, walaupun orang-orang Bangka itu banyak yang ke Batam. Nah, saya kalau misalnya mau tahu tentang Batam, misalnya hotel yang dekat sama bandara misalnya, terus makanan khas di sana yang paling dekat apa, saya tinggal kontak Pak Heri. Karena apa? Pak Heri sudah pernah ke sana dan maksudnya Pak Heri lebih paham itu dibandingkan saya dan udah pernah ya maksudnya. Sama kayak teman-teman misalnya mau ke Bangka Belitung misalnya. Bangka itu kan terkenal Laskar Pelangi itu apa pantainya gitu. Mas, pantainya yang misalnya dekat sama bandara yang mana? Udah, saya ini. Terus makanan khasnya apa? Saya tunjukin tempatnya itu kan. Karena apa? Saya udah pernah ke sana. Nah, itu lebih eh, terarah kita. Kalau misalnya kita punya mentor. Walaupun, tanda kutip, tidak menjamin 100% kesuksesannya teman-teman. Karena nggak ada yang bisa menjamin itu. Wong itu kuasanya Allah. Yang penting kan kita ikhtiar gitu kan. Ikhtiar untuk melakukan usaha itu gitu. Nah, kalau misalnya mau punya mentor, biasanya cara-caranya pertama belajar dari mentor. Misalnya mentor itu berbagi misalnya dari seminar atau misalnya pas lagi ngobrol-ngobrol itu kan mereka mau nih misalnya ngajarin. Itu silakan. Itu alhamdulillah dengan pola yang seperti itu gitu kan. Terus berikutnya kalau misalnya memang mereka nggak menyiapkan tentang pengajaran itu, ajak partneran mentor itu. Jadi diajak partneran tuh insya Allah mereka terbuka. Jadi mereka yang punya pengalaman mau diajak partneran. Tinggal kita bagi hasil aja gitu kan. Mereka sudah punya skillnya gitu kan, udah punya pengalamannya di kombinasi sama kita yang masih baru. Diajak partneran. Insya Allah mau. Terus kalau misalnya dua ini memang nggak bisa, ya udah pakai pola yang terakhir. Kerja sama mereka. Itu pola yang terakhir yang teman-teman masih bisa apa dapatkan gitu kan. Dengan kerja sama mereka, teman-teman dekat nih sama beliau gitu kan.
Ada rekan saya itu, beliau caranya gimana untuk dekat sama mentor? Jadi supirnya, kemana-mana saya antar Pak, nggak perlu dibayar. Jadi karena menurut beliau ini layak diperjuangkan, karena bisnis properti luar biasa segala macam. Karena beliau bingung, mungkin mulainya dari mana, udah sekalian aja jadi supirnya ini mentor itu gitu kan, kemana-mana segala macam. Secara relasi dia dapat dari gurunya, dari mana-mana kan dapat itu relasinya. Secara ilmu karena kedekatan, yaudah dapatnya banyak tuh dari situ. Jadi silakan teman-teman mau mainnya masuknya dari mana, belajar dari mentor, partneran sama mentor, kerja sama mentor. Wah itu luar biasa dibandingkan teman-teman langsung masuk sendiri. Ibaratnya kalau misalnya di hutan tuh babat alas itu luar biasa ini apa tantangannya luar biasa itu. Kalau menurut saya mending misalnya Mas apa kan ini kebagi porsinya itu kan. Jadi orang kita ini kan kadang-kadang maunya 100% gitu kan. Nggak 100% kalau nggak ada duitnya ngapain gitu. Maksudnya proyeknya gagal, mangkrak, segala macam. Kalau saya mending dapat 10% tapi proyeknya jalan. Kan gitu. Jadi mindsetnya kita benerin lagi gitu kan. Yang penting jalan dulu, teman-teman punya pengalaman dulu. eh ini barengan sama mentor aja. Jadi secara apa risiko gitu kan segala macam itu bisa dikalkulasi sama mereka. Karena sudut pandangnya nggak sudut pandang kita lagi. Ada sudut pandang yang berikutnya, sudut pandang dari mentor. Berikutnya, nah ini biasanya yang kita ini ya. Jadi setiap orang tuh bisa punya tanah tuh ya luar biasa. Ini kita namakan tanah untuk anak negeri ya. Setiap anak negeri itu mungkin teman-teman, bapak ibu, sahabat di sini kan udah punya tanahnya, udah punya rumahnya ya alhamdulillah. Tapi kedepannya seperti apa? Karena kelihatan maksudnya kita di depan mata itu harga gila-gilaan. Kalau misalnya mereka dari karyawan mulai kelihatan nih, gaji sekian. Kenaikan misalnya gaji selama 10 tahun itu berapa. Terus kenaikan tanah itu selama 10 tahun seperti apa. Nggak imbang. Nah itu yang kadang kita miris juga ya. Jadi mereka eh, ya kerja kerasnya udah luar biasa. Setiap kita kan punya kerja keras masing-masing lah ya. Tapi untuk punya yang namanya tanah sama rumah ini luar biasa perjuangannya gitu kan. Nah mungkin itu ya Mas ya, Bapak Ibu, nanti kita lebih banyak diskusi aja karena saya nggak terlalu banyak slide-nya yang dibagikan untuk malam ini. Saya pengennya ada diskusi supaya apa lebih inilah, lebih hidup ininya ya, Zoom kita malam ini. Monggo silakan saya kembalikan ke Mas Ilham ya untuk mandu tanya jawabnya. Silakan Mas Ilham. Baik, Mas Rahmat, terima kasih banyak atas sharing pengalamannya, banyak ilmu baru yang didapatkan di sini dari Mas Rahmat. Mungkin barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Mas Rahmat terkait bisnis properti. Saya persilahkan untuk raise hand atau langsung aja dibuka eh, audionya. Oh, silahkan Pak Felix ingin bertanya. Mas Ya, Rahmat, silakan. tadi kan ada gambar yang di slide nomor 5 kalau nggak salah. Konsep Agak dan kecil ya Pak ya suaranya Pak. Pak oh ya, Felix. kurang jelas ya. Iya. Sudah jelas? Sudah. Itu ada gambar kafling 1 2 3 4 5. Nah, itu kan kalau bagi gitu tuh tergantung bentuk tanahnya juga ya Mas Rahmat ya. Iya. Eh patokannya untuk jalan kemudian selokan atau apa itu kira-kira berapa persen sih yang kita sisihkan untuk tanah tersebut ya dari tanah tersebut. Iya. Sudah Pak? Ya, seperti itu ya. Oke. Ya. Jadi gini Pak, Pak Felix ya.
Jadi kalau misalnya yang seperti yang saya bilang tadi ya, yang tanah yang seperti ini, artinya dia langsung melebar di jalan raya yang ada, mungkin udah jalan aspal gitu kan, itu mungkin kita temukan ya mungkin 5% dari sekian yang kita temukan. Karena beberapa itu kan yang ada memanjang, bukan melebar kayak gini gitu kan. Kalau misalnya memanjang, itu nggak bisa dengan pola ini. Karena apa? Misal, contoh lahannya lebar 15 meter misalnya. Contoh, 15 meter, kalau misalnya kita ambil misalnya 6 meter untuk jalan ke belakang gitu, ya itu habisnya banyak, Pak, untuk jadi jalan. Padahal kita belinya misalnya 1.000, efektifnya misalnya jadi 400 saja, 600-nya hilang untuk jalan. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya yang ini, konsep saya yang sederhana yang saya bilang tadi, ini poinnya tanahnya harus melebar. Artinya kita tidak perlu membuang tanah kita untuk jadi jalan karena sudah ada jalannya, kan gitu. Tapi ini juga tidak bisa biasanya lebih dari 5. Karena kalau misalnya lebih dari 5 otomatis tetap keluar untuk fasum, kan gitu. Nah, ini kalau misalnya Mas ini harus 5 ya. Misalnya cuma bisa dipecah jadi 4 misalnya. Anggap aja lebarnya misalnya kita anggap 6 meter ya. Lebarnya cuma 24 Mas misalnya. Cuma jadi 4 kapling, bisa nggak? Ya bisa. Jadi contohnya 5, tapi misalnya jadinya 4 kapling nggak masalah. Misalnya di sini 6 kali 12 atau 6 kali 14 atau berapa, silakan. Jadi kita memang nyari yang tanah yang apa sudah matang gitu. Tinggal dipecah aja, dirajang bahasanya kalau misalnya orang Jawa tuh. Tinggal dirajang aja Pak Felix gitu. Jadi nggak semua tanah yang kita dapetin tuh yang kayak gini. Ini tuh kayak kita nemukan emas lah posisinya. Kalau dengan tanah yang seperti ini. Jadi kalau saya sih pikir layak sih. Karena apa? Ya kita dapatnya tuh ya lumayan bagus gitu. Maksudnya lumayan menarik. Dapatnya kita bisa dapat tanah, bisa dapat duit, bisa dapat rumah dengan pola ini. Artinya kita bisa nemuin yang kayak gini tuh. Mungkin kita nemu tanah yang ke 67 misalnya. 67 kali kita cari lahan, baru dapat yang kayak gini nih. Yang bisa kita eksekusi. Enggak masalah juga. Kan gitu. Gitu Pak Felix. Halo, Pak Felix? Masih ini? Di unmute dulu, bisa Pak? Ya. Ya, sudah cukup. Jelas sih. Iya. Artinya kan kalau kita mau bikin kafling itu kan tergantung bentuk tanahnya juga dan luas tanahnya ya. Betul, betul. Jadi Itu kalau sih. misalnya kaflingan konsepnya yang bukan seperti ini, saya biasanya perlu lebar yang kurang lebih misalnya 35 meter, Pak Felix. 35 Ya, misalnya anggap aja 36 meter gitu ya. 6 meternya itu jadi jalan, 30 meternya itu bisa saya bikin jalan di tengah. Kayak gambar coba Mas yang gambar sebelumnya Mas. Mas Ilham, tolong. Nah, yang kayak gini itu saya bikin jalan tengah. Jadi kiri kanan tuh bisa dapat ini apa kafling yang memanjang ke sisi jalan kaflingnya. Itu saya biasanya minimal dapat 35 meter lebarnya. Ke belakangnya terserah. Nanti kan tinggal dirajang satu-satu gitu kan. Misalnya bisa jadi 20 kapling atau misalnya berapa kapling gitu. Nah itu kalau misalnya mau main di kaflingan, syaratnya salah satunya itu lebarnya dapat di angka 35 itu kurang lebih. Dan biasanya kalau bermain yang seperti ini, kalau misalnya contoh di daerah Semarang itu 40% otomatis jadi fasum. Jadi kalau misalnya kita belinya 1.000 meter, itu udah siap 400 meternya hilang jadi jalan gitu kan. Malah kita bikin jalannya kalau misalnya masuk kayak gini. Kan gitu. 600 meternya yang kita jual. Gitu. Nah, itu nanti ada perhitungan-perhitungannya. Jadi tanah ini layak nggak diambil gitu kan.
baik dari harganya, lebarnya, zonanya, terus kompetitornya segala macam itu kita ada inilah, maksudnya itu harus kita analisa lebih lanjut untuk di sana. Ya, Kalau yang di sini kan kita memang lebih ke saya lebih ke pemula dulu ya, gitu. Gitu ya Pak Felix ya. ya, terima kasih Mas Rahmat. Ya, sama-sama. Ini ada yang chat lagi. Ada Pak Fajar yang raise hand, Pak. Oh iya, monggo. Siap. Mas Monggo. Fajar ini sahabat saya. Iya, Assalamualaikum Mas Rahmat dan teman-teman Ya, Bapak. Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi misal nih saya kan nggak ada videonya jadi, ini Mas. oh oke Mas, udah kelihatan belum? Udah, agak gabur Mas, dikit. misal nih Mas, saya andai saya jadi broker nih Mas, Mm-mm. terus kebetulan sih ada rumah yang bagus nih Mas di perumahan, Mm-mm. tapi secara harga sih bagus dan banyak yang suka mau beli, tapi kendalanya ini Mas, itu masih mengangsur. Itu solusinya gimana ya Mas? Apakah saya harus melunasi itu atau nanti yang melunasi pembelinya? Gitu Mas. Mm. Solusinya gimana ya Mas? Karena kan terkendalanya masih ada angsuran di bank tuh. Posisinya Katakanlah masih lancar. lancar sih, lancar. Tapi ada yang berminat. Tapi Hmm. terkendalanya kan masih ada angsuran di bank tuh Mas. Gimana ya? Apakah nanti pembeli yang melunasi, terus setelah lunas surat-suratnya kita kasihkan ke pembeli atau gimana nih Mas? Mohon petunjuk Ya, atau solusinya ini Mas. ya, Terima ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mas Fajar, kalau misalnya itu kan Hmm. udah melibatkan pihak ketiga ya, Hmm. otomatis kan kita harus menyelesaikan apa ya maksudnya dengan kesepakatan sebelumnya. Jadi bisa aja Mas Fajar misalnya sebagai brokernya di sana tidak masalah. Yang penting nanti bisa menyelesaikan dengan, karena kita tidak bisa jual beli properti itu, kita hitungannya jual beli legal. Bisa aja sih Mas Fajar misalnya misalnya punya teman namanya si A misalnya. Si A ini yang punya rumah. Terus ada si B. Si B ini yang mau beli rumah itu. Tapi legalnya itu kayak dia nggak dianggap gitu kan. Yaudah, Pak A, saya beli ya rumahnya. Walaupun ada angsurannya, nanti saya yang gantiin ngangsur misalnya. Itu banyak tuh kejadian. Orang-orang biasanya beberapa yang belum paham untuk jual beli, dipikirnya jual beli properti itu hanya sekedar fisiknya aja ya. Padahal di situ surat menyurat tuh yang penting. Karena apa? Nanti ujung-ujungnya bisa jadi sengketa tuh gara-gara itu. Karena kalau misalnya terjadi dia beli jual beli kayak gitu tanpa melibatkan yang sebelumnya, misalnya perbankan dan yang lainnya tadi, ini kan jual belinya di bawah tangan posisinya. Nah, dan itu tidak diakuin. Jadi kalau misalnya terjadi masalah, itu nanti repot. Nah, kalau misalnya sama perbankan, perbankan itu punya notaris rekanan, rekanan mereka. Nah, itu dibicarakan. Mengenai harga kesepakatan antara A sama si B, silakan, berapapun silakan gitu kan. Nah, yang penting eh, apa kekurangan misalnya ada kewajibannya untuk ke perbankan tadi, itu diselesaikan dulu gitu untuk eksekusinya. Jadi gitu ya Pak Mas Fajar ya. Jadi nanti tetap harus dikomunikasikan terlebih dahulu ke Ya, pihak berarti perbankan. gini Mas, kesepakatan harga berapa, terus eh, harga yang kita inginkan pokoknya berapa, terus kekurangannya nanti kan diangsur oleh pembeli ya, gitu ya Mas ya, nanti. Atau Kalau diteruskan saya sih oleh nggak terlalu pembeli. menyarankan ya, nggak terlalu Hah? menyarankan, maksudnya itu dipindah kewajibannya ke pembeli, karena nanti malah ya mungkin kalau misalnya kita dari yang Oh, berarti gini yang ya, tetap diselesaikan nanti kesepakatannya dengan notaris maupun pembeli ya. Nanti kita ya terus kekurangan dari harga pokoknya nanti sisanya untuk pemilik tanah gitu ya. Oh intinya gitu ya ya. perbankan itu kalau misalnya mau dilunasin berapa gitu loh, intinya Ya ya gitu. ya. Oke Jadi bukan ya, ya. maksudnya memindahkan kewajibannya ke pembeli, itu saya nggak terlalu menyarankan di situ. Oke oke. Karena Ya ya. kalau misalnya teman-teman yang tidak bermain bank, misalnya nggak mau pakai riba dan segala macam itu kan mereka nggak mau juga ya dengan pola yang seperti itu. Gitu Mas Fajar.
Baik, terima kasih Mas Rahmat. Ya, jadi sama-sama. Ini ada perkenalkan saya Afi. Saya sangat-sangat membuka wawasan bagi saya. Tapi jujur nggak tahu mulai dari mana. Bahkan untuk yang step pertama broker sendiri bingung. Oh iya, Afi siapa nih? Pak Afi atau Mas Afi nih? Bisa Mbak Afi, mungkin, Mbak Hah? Afi, Mas. Mbak Afi, Mbak Afi, mahasiswi. mahasiswi mana ya, Mbak Afi ya? UIN, Mbak. Oh, UIN, yang ini, yang kemarin saya ngisi di sana ya? Iya. Oh iya, oke. Kalau misalnya untuk jadi marketing itu kan, kalau misalnya marketing sebenarnya simple. Cuman memang kalau misalnya kita belum tahu kan mungkin agak sedikit bingung ya. Contoh misalnya teman-teman mau jualan umroh misalnya. Umroh itu kan ada beberapa perusahaan tuh memang mereka buka rekanan, maksudnya buka ya mau jadi reseller, mau jadi apa marketingnya umroh tuh mereka terbuka lebar gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak tahu informasinya, terus ilmu tentang umroh nggak paham juga, ya mungkin bingung juga ini umroh mau gimana gitu kan. Apa mulainya dari mana? Sama dengan properti. Mungkin di antara teman-teman di sini, Bapak Ibu dan teman-teman ya, mungkin nganggap properti itu sesuatu yang benar-benar baru gitu. Nggak masalah, sama aja. Kalau misalnya kita kita mau masukin dunia yang baru kan ya nggak tahu sama sekali ilmunya gitu kan. Nah itu merapat aja ke teman-teman yang sudah mulai. Jadi yang mungkin ada komunitasnya ini aja diajak diajak ketemuan gitu kan. Terus misalnya ada yang sudah memang udah mulai di bisnis properti atau misalnya sekarang itu kan ilmu luar biasa lah. Jadi kalau misalnya teman-teman apa kalau misalnya ada ini kan waktu kita sempit ya. Eh, saya nggak tahu di YouTube itu kan beberapa saya sering bikin-bikin sharing-sharing kayak gini ya. Itu beberapa itu di-upload juga di YouTube. Kalau saya sendiri memang tidak punya ini ya akun yang khusus untuk saya berbagi itu enggak. Jadi seperti hari ini misalnya kayak Mas Ilham, Ilham Edu ya di sini ya. Beliau yang ini yang bikin acara ini saya cuma ngisi aja. Dan nanti mungkin kalau misalnya direkam terus memang di-upload ya silakan. Nah itu mungkin kalau misalnya teman-teman di YouTube itu di saya nggak tahu ya ketemu apa enggak itu. Coba diketik Rahmat Kurniadi properti atau apa gitu kan. Nah, saya ada beberapa tuh yang saya sering sharing. Nanti dari step-stepnya saya beberapa tuh beda-beda, judul-judulnya beda-beda, ada yang sama juga gitu kan. Coba nanti dipelajari. Atau misalnya dari guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain coba nanti dipelajari. Karena ilmu tuh luar biasa lah sekarang. Dari TikTok bisa belajar banyak. Mungkin teman-teman yang nggak tahu tentang apa perizinan di bisnis properti, wah ketik aja ini langsung keluar tuh banyak tuh perizinannya. Terus misalnya cara bangun rumah seperti apa itu banyak yang sharing-sharing. Sama di YouTube segala macam itu kan. Jadi ilmu itu luar biasa sekarang. Jadi tidak mesti dengan pola-pola kayak gini aja. Jadi dari manapun, dari Facebook itu misalnya apa kita mau belajar apa itu ada video panjang itu banyak itu tentang ilmu yang seperti ini. Jadi saya pikir ya yuk pelajari dulu seperti apa gitu kan. Walaupun untuk berbisnis itu apalagi untuk jadi broker itu udah terjun dulu aja. Kalau saya bisnis itu yang penting terjun dulu karena pas kita terjun tuh malah kita tahu banyak. Maksudnya tahu banyak tuh. Nah, ini kok kayak gini ya? Gimana caranya ya? Kita nyari tahu lagi. Karena berbisnis itu seperti itu. Banyak orang kita tuh kan kadang-kadang ngitung kayaknya rugi nih. Dimulai aja belum udah rugi gitu kan. Nah, jadi mending nyemplung dulu aja. Tapi nyemplung itu maksudnya yang terukur ya. Jangan jangan maksudnya apa kita gambling juga ndak. Apalagi misalnya untuk jadi broker kan otomatis nggak terlalu banyak materi yang kita keluarkan. Jadi mungkin habisnya di apa biaya iklan. Iklan pun ada yang gratis itu kan minimal ya punya kuota lah kan gitu. Kalau enggak ke kampus saja itu wifi yang gratis kan masih banyak tuh. Nah, itu bisa dipakai untuk ini, untuk modal, untuk ngiklan gitu kan. Sama misalnya survei-survei ya mungkin ya perlu bensin lah, kan gitu. Itu jadi kalau misalnya merapat aja ke circle-nya orang-orang properti. Minimal ya tadi komunitas-komunitas properti, orang yang punya apa developer-developer itu juga mereka terbuka, beberapa itu terbuka mereka untuk produk mereka dijualkan gitu kan. Menarik juga misalnya dapat 3%, 2,5%, sekian persen tuh menarik sih karena harganya di properti kan lumayan. Misalnya dari harga
kalau rumah misalnya anggap aja 300 juta misalnya, dapat 3% kan dapat 9 juta udah lumayan. Kalau misalnya untuk mahasiswa itu kan, kalau mahasiswa dapat 9 juta itu udah kayak dapat durian runtuh gitu ya. Kan gitu. Jadi nah kayak gini nih. Ini dicari Mas Ilham ya. Nah, ini ada beberapa nih yang nanti teman-teman bisa ini karena ini judulnya terbiasa jualan sejak mahasiswa, karena dulu saya mahasiswa itu eh, ya semenjak semester berapa ya? Sampai semester 2 itu udah jualan saya itu. Jadi nggak tabu sama jualan kan gitu. Jadi teman-teman bisa lihat, terus ini ada tanah untuk anak negeri. Jadi dicoba di searching aja ya, karena saya juga nggak ngelola sendiri soalnya untuk ininya. Jadi ada teman-teman yang mereka eh, bantu bantu saya gitu kan untuk, ayo Mas, misalnya kita podcast atau apa gitu kan, itu eh, beberapa kali saya ini saya sharing-sharing. Nanti bisa dipelajari lah dari sana gitu kan. Boleh saya share yang Eh, untuk dari Pak Bambang, Mas? Banyak juga. yang mana? Ini di YouTube-nya Pak Bambang ini banyak yang barangkali Oh iya, itu guru Sentolo saya TV. tuh. Ini. Mm-mm. Itu juga ilmunya luar biasa itu. Pak Bambang itu mungkin hampir 30 tahun ya, 20-an tahun itu. Ini berbisnis properti itu pengalamannya luar biasa, dan enaknya kita jadi apa ya? Maksudnya berbagi kayak gini, misalnya dianggap orang misalnya guru gitu kan. Informasi itu malah kita dapatnya banyak dari berbagai peserta kita segala macam, karena kan dinamis ya, bisnis ini kan dinamis. Jadi misalnya peraturan di Bandung berbeda, peraturan di Jakarta berbeda, di sana malah kita enak, malah saling tukar informasi gitu. Jadi informasinya luar biasa banyak. Nanti bisa lah cari-cari, ini salah satu yang direferensikan ya. Ini Sentolo TV ini punya tempat saya belajar ini pesantren properti. Itu adanya di Kulon Progo, di Sentolo. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya intinya gini aja, kalau misalnya teman-teman mungkin eh ya kalau misalnya mau diskusi atau ini ya silakan lah, langsung bisa bisa japri telepon, atau misalnya pas lagi di Semarang ya monggo, atau misalnya pas saya lagi di mana gitu, pas teman-teman lagi di situ ya udah ini aja, kontak aja gitu kan, kita ngobrol-ngobrol. Ya mungkin dari obrolan kita kan ada peluang baru kan, nanti bisa tercipta dari sana. Ada Ini aja Mas pertanyaan Freddy. dari Pak Freddy, Pak. Wah, Mas Freddy ini juga ini sebenarnya bukan pertanyaan ini. Ini juga beliau pelaku ini, pelaku Oh, di bisnis properti juga. Dulu sama dia di Semarang, sekarang ngembangin di Purbalingga ini. Biar closing tiap minggu gimana ya, ada kiat-kiatnya. Wah, ini malah ahlinya ahlinya marketing properti ini, Mas. Mas Freddy bisa ini muncul. Halo, masih online nggak Mas Freddy? sih itu, Pak. Mas Masih Freddy Pak. malah pinter ininya. Marketing online-nya luar biasa ini. Silakan Pak Freddy, Di Semarang. barangkali mau sharing. Saya malah nanya kok, malah sharing gimana ini? Ya, ini jadi kan lebih lebih pintar kalau untuk marketing. Coach Rahmat ini ya. Gimana? Gimana Mas Rahmat? Coba Mas. Mungkin gini, Mas Freddy kalau ya mungkin bisa sharing lah ya, sedikit tentang Mas Freddy, mungkin dari pas memulai seperti apa. Mungkin teman-teman kan ada beberapa yang masih masih baru kan, kayaknya bisnis properti itu kayak kayak sesuatu yang di awang-awang. Pengalamannya Mas Freddy gimana? Videonya ada nggak Mas? Oh gitu. Ada Mas, ada. Mm-mm. Online Oh, Mas, ini videonya di on. Nah, monggo Mas Freddy dulu pas mulai itu punya modal apa enggak? oh
nggak punya, nol. Mod masuknya lewat mana dulu? Dari yang sekian yang tadi yang ini masuknya lewat broker, flipper, coupling atau gimana dulu? Kalau awal tetap broker ya, awal tetap broker Hmm. gitu. Saya mulai 2016. Hmm. Awalnya sih Benar. dulu ini apa ya? Sharing gitulah sama teman-teman gitu. Dulu kan juga kerja awalnya, terus dikenali temen terkait bisnis properti gitu. Ya asik tadi kata Mas Rahman, bisa closing misal fee-nya 9 juta itu kan asik gitu kan. Itu kalau saya kerja gaji UMR-nya ya, misal bisa 5-6 bulan itu Iya, iya. kayak gitu. Jadi intinya ya dimulainya tetap harus dari broker dulu ya, marketing dulu. Karena ujung tombak sebuah bisnis itu kan semuanya di marketing gitu. Kalau kita Dan ini ya, sudah jago minim resiko marketing, ya. ya kita jago marketing, ya ketika nanti punya sendiri pun bisa kan untuk jualan kayak gitu. Iya. Gitu sih, Dan Mas memang Rahmat. lebih ini ya, Mas Freddy ya, maksudnya dengan kita punya basic apa marketing properti, kita bisa menjualkan punya teman-teman sebelumnya itu malah pas kita buka project itu malah terbantu banget ya. Oh iya, pasti iya. Hmm. Ya, nah ini salah satu lah ya, salah satu testimoni lah ya. Jadi dari rekan kita sama, maksudnya perjalanannya hampir sama dengan saya, masuknya lewat broker dulu. Karena minim resiko, terus ya saya pikir juga hasilnya lumayan. Dan itu bekal pada saat kita mau ke tahap berikutnya itu ini bisa jadi lebih matang lah, gitu. Yeh, matur nuwun Mas Freddy ya, Siap. Iya, sharing-sharingnya. sama-sama. Matur nuwun, matur nuwun. Yeh. Monggo, ada lagi? Ini ada Bapak yang sharing di chat, Mas. Di chat siapa ya? Pak Redmi ada bisa praktek properti tanpa modal aja dalam 6 bulan bisa melunasi hutang 2M. Barangkali mau sharing, Pak, langsung Pak, siapa ini ya? Belum ini silakan. Pak, belum Belum di on dibuka. suaranya Pak. Sebentar, sebentar, Di on coba. dulu Pak. Hmm, Sebentar. Belum kedengeran Pak, suaranya Pak. Di klik Suaranya dulu Pak. masih di mute, Pak. Unmute, Pak. Tolong di unmute. Coba diklik itu, Pak. Ada notifikasi nggak ya, Pak? Nah, Nah, bisa. Halo? Halo, Oh ya, sudah Ya, masuk, Pak. Pak. halo, bisa, bisa Ya, masuk, Pak. Ya, dengar Pak. ya karena tergendat oleh jadi keberaniannya. Ya, awalnya saya memberanikan diri bahwa saya ditawarin lahan itu saya pikir cukup menjanjikan. Nah, pas waktu itu saya juga tidak punya uang sama sekali. Akhirnya saya ditawarin, saya mau aja sama yang punya lahan. Yang punya lahan itu apa namanya? Petani. Nah, petani itu mau jual tanahnya senilai 750 juta. Terus saya tanya, Bapak ini kerjaannya petani. Kalau petani itu dapatnya berapa? Dapatnya, dia bilang, saya tanya, satu tahun dapat 50 juta atau enggak. Terus bapaknya bilang, wah yang enggak dapat saya petani nyangkul. Terus kalau saya mau kasih 50 juta mau enggak Pak? 50 juta. Terus dia mau. Nah, gimana caranya? Tanah itu saya beli 800 juta
hitung-hitung yang 50 juta itu saya ngasih yang punya tanah. Nah, terus gimana Pak? Itu tanahnya saya proses. Tapi saya membayarnya saya undur. Saya undur dalam waktu 1 tahun. Jadi tanahnya itu dinilai 800 juta. Nah, setelah itu deal, terus saya punya teman, saya pinjam uang sama teman 5 juta untuk apa namanya? Untuk pengikat. Dengan kapasitas saya bayar 1 tahun. Setelah itu saya proses hanya 6 bulan saya melunasi. Agak kecil Pak suaranya Pak. Setelah itu Suaranya kekecilan, Pak. Kurang dekat kali. halo? Ya, kurang dekatin aja, Pak. Nah, setelah itu terus saya proses dalam kurun waktu 6 bulan saya lunas membayar tanahnya, dan 6 bulan saya melunasi hutang saya senilai 2 miliar. Jadi tanah itu jadi saya jual seluruhnya, saya petak-petak, saya kapling-kapling jadi 2 miliar 400 juta waktu itu. Dan hebatnya lagi, sebelahnya itu ikut saya, itu dijual ke saya. Jadi selama 6 bulan itu saya masih punya kelebihan 2,5 miliar. Jadi 1 tahun saya dapat penghasilan 4,5 miliar. Alhamdulillah. Jadi keberanian yang sangat luar biasa. Saya bayarnya tak undur, saya ngasih 50 juta sama petaninya, ternyata petaninya nggak mau, malah dia minta hanya 25 juta. Gitu Pak. Jadi bisnis properti ini memang sangat luar biasa. Bisa melunasi utang saya sebesar 2 miliar 15 juta dan masih sisa 2,5 miliar. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. juga masih punya sisa kaplingan juga. Terima kasih. Ya. Pak, siapa Pak namanya Pak? Bapak Rosikin dari Batang, Pak. Dari Batam? Batang, Limpung. Oh, Batang. Oh iya iya. Siap. Matur nuwun Pak Rozikin ya. Dari Batang itu. Jadi banyaklah beberapa teman-teman Bapak Ibu yang sudah merasakan ya, maksudnya udah merasakan perjalanan di bisnis properti. Ya intinya gini, bisnis properti itu ya salah satu aja, misalnya dari bisnis yang lainnya gitu kan, yang mungkin teman-teman nanti bisa masuk ke ranah sini. Jadi masuknya saya bilang tadi, maksudnya dari manapun terserah, itu dikembalikan ke teman-teman. Kalau misalnya belum siap masuk terjun langsung, tapi misalnya masih pasif, ya sebenarnya bermain kapling juga enggak masalah juga. Misalnya teman-teman masih kerja di tempat lain, misalnya itu enggak masalah karena kalau mainannya masih kapling, masih ini tuh enggak dituntut punya kantor, terus ini enggak. Paling dikasih MMT, kasih rontek segala macam tuh udah bisa jalan itu. Tapi kalau misalnya memang benar-benar mau profesional ya silakan nanti diperdalam lagi ya, maksudnya ilmunya. Terus saya penekanan satu nanti apa jangan terlalu apa ya gambling kalau di bisnis properti karena nanti banyak orang yang terlibat nanti. Jadi gini, kalau misalnya kita kan tadi persepsinya sebagai IO, penerima amanah gitu kan. Nah, pada saat misalnya kita gagal di situ, itu banyak orang yang tanda kutip terzolimi. Misalnya pemilik lahan tidak terbayar, itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa jadi konsumennya itu udah nunggu-nunggu sertifikatnya nggak dapat gitu kan. Terus notarisnya nggak kita bayar, kontraktornya juga sama gitu kan. Terus ya inilah banyak hal yang terjadi pada saat misalnya kita terjadi crash di sana.
kalau misalnya terlalu gambling. Jadi teman-teman silakan misalnya dikalkulasi di ini ya, maksudnya jangan sembrono juga ya di bisnis properti, karena tadi seperti yang awal saya bilang tadi, banyak orang yang pengen kaya raya punya ini macam-macam di bisnis properti, kok jadinya kebalikannya, malah mereka eh, masalahnya banyak, diuber-uber utang, terus sampai masuk penjara dan yang lainnya, itu banyak yang terjadi. Makanya saya pesan ya, maksudnya jangan sembrono di bisnis properti. Jadi kuasain ilmunya, ya bermain cerdas gitu kan. Terus ya niatan, memang semua kita tuh insya Allah niatannya baik. Cuman kalau misalnya kita menjalankannya dengan cara yang salah, biasanya nanti ujungnya ya berantakan kan gitu. Kita nggak mau yang seperti itu. Jadi ya teman-teman perlu bijak lah, karena ini bisnis ya. Maksudnya bukan bukan ajang main-main gitu kan. Nah, mungkin itu ya. eh Mungkin ada lagi atau sampai jam berapa ini Mas Ilham? Ya, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mungkin kita masih 2 menit lagi. Mungkin barangkali Mas Rahmat akan istirahat soalnya. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sepertinya belum Cukup. ada. Iya, iya, Belum ada ya? iya. Terima kasih Pak Rahmat, Mas Rahmat Kurniadi atas paparannya, atas penjelasannya, atas eh insight-insightnya. Eh, Terima kasih juga untuk Pak Felix, Pak Rosikin, Pak Ferdi, Mbak Afi, sama Pak Fajar yang telah bertanya. Mungkin barangkali dari Mas Rahmat ada closing statement seperti itu, Mas. Ya, jadi ini apa? Ya, kita terima kasih ya ke Mas Ilham ya yang udah menghubungkan kita ya untuk pada malam hari ini. Ya, saya doakan juga Ilham Edu bisa ini ya, tambah berkah berlimpah lah ya untuk kedepannya, karena saya lihat juga eh, banyak inspirasi lah dari pembicara-pembicara mungkin sebelumnya atau nanti yang ke depan gitu kan. Ini bisa berjalan lancar. Terus bagi teman-teman yang sudah berbisnis properti, yuk kita perdalam lagi ilmunya, perkuat lagi visinya seperti apa gitu kan. Karena masih banyak orang-orang yang belum memahami seperti apa properti. Terus yang berikutnya juga eh, kita juga sebagai anak bangsa gitu kan, pengen ya setiap kita itu memahami, melek lah tentang properti. Nggak tertarik sama bisnisnya nggak masalah, tapi melek tentang ilmu tanah itu penting. Karena banyak di luar sana mereka secara penghasilan lumayan, tapi kalau untuk dapetin tanah atau rumah itu kok sesuatu yang kayaknya tinggi banget. Padahal ya kalau misalnya mereka pelajari ya insya Allah bisa juga ya dengan berbagai cara. Misalnya kayak Pak siapa, macam-macam lah. Tadi kayak Pak Fajar tadi juga, Mas Fajar itu juga ada tanah juga di daerah mana, Tuntang Salatiga itu juga mau rencananya mau dijual. Nggak tahu kalau misalnya setelah tahu ilmu ini ya mau dikemas atau gimana gitu kan, supaya nanti bisa lebih menarik gitu kan. Karena itu langsung di jalan utama Semarang Salatiga itu gitu. Jadi perkuat lagi lah nanti kita kalau misalnya ini ya teman-teman, kalau saya pikir kalau ilmu properti ini kan gurunya banyak. Jadi setiap guru tuh nanti punya polanya masing-masing dan sering kopdar-kopdar. Nah itu kita ini, dan taat sama aturan ya. Jadi kalau misalnya aturan-aturan, kalau bisa itu gini, teman-teman yang sudah berbisnis properti di awal ngurus legalnya, jangan sampai misalnya di tengah atau di akhir mau ini, karena nanti bisa kacau, karena peraturan itu bisa berubah-berubah. Jadi kalau misalnya kita udah bikin sekarang, ya otomatis nanti kan berikutnya itu kita kalau misalnya ada perubahan-perubahan nggak ngikutin gitu. Tapi kalau misalnya nanti, karena kejadian di sini di Semarang itu contoh, misalnya dulu nggak ada aturan 120. Pada saat misalnya teman-teman jualan di luasnya 60, 72 dan yang lainnya gitu kan,
tiba-tiba aturannya berlaku berubah jadi 120. Kan nggak mungkin ada 2 orang nih jadi satu sertifikatnya gitu. Kalau mungkin pun belum tentu mau kan posisinya. Terus macam-macam ininya apa masalahnya di kemudian hari. Apalagi kalau misalnya tentang perizinan-perizinan yang lain. Jadi kalau bisa itu legalnya diurus di awal apa. Terus uh, ini gaya hidup juga ya. Gaya hidup hati-hati. Jadi memang ini terkesannya duit gede dan ada beberapa OKB itu nggak siap megang duit gede itu kan bahaya juga itu. Jadi mereka tiba-tiba dulu apa jualannya misalnya 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, tiba-tiba pas pas masuk duit 100 juta, 200 juta nggak siap gitu loh megang duit itu. Pas pas ada yang laku misalnya 500 juta, nah itu bisa bisa kacau malah. Nah itu hati-hati. Jadi apa mawas diri lah gitu. Jadi guru mentor apa mentor bisnisnya ada, mentor spiritualnya juga ada. Itu penting. Mungkin itu Mas Ilham yang bisa saya sampaikan. Gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas Rahmat atas closing statement-nya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Eh, Nanti untuk bahan paparan boleh dibagikan ke peserta tidak, Mas? Boleh, boleh. Silakan. Oh, boleh. Nanti akan saya sampaikan bahan paparan dari Mas Rahmat. Terima kasih sekali lagi Mas Rahmat. Mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam pelaksanaan webinar ini terdapat salah-salah kata. Kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Mas Rahmat. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.